Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang qadha sholat atau membayar sholat bagi orang yang pernah meninggalkan sholat. Kalau di dalam puasa ada namanya istilah mengqadha puasa atau membayar puasa bagi orang yang pernah meninggalkan puasa wajib. Nah, di dalam sholat juga sama. Ketika seseorang pernah meninggalkan sholat, baik dikarenakan dia malas mengerjakannya karena masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia terlupa ataupun tertidur sehingga waktu sholat terlewat, maka baginya harus mengerjakan sholat yang pernah ditinggalkan itu. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang qadha sholat ya, yang akan kita sama-sama pelajari dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bagaimana menurut ulama-ulama mazhab ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, mereka memandangnya seperti apa tentang masalah qadha sholat ini. Maka untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qadha'u in jahila adadal fawaid. Nah, pada keterangan ini yang akan kita sampaikan adalah tentang qadha sholat bagi orang yang meninggalkan sholat sehingga dia saking banyaknya yang ditinggalkan sholat wajib itu sehingga dia lupa berapa banyak yang pernah ditinggalkan sholat-sholat itu. Yang pertama, qala al-Hanafiyah, man alaihi fawaid katsirah la yadri adadaha yajibu alaihi yaqdiha hatta yaghliba ala dhanhi bara'atu zimmati. Menurut mazhab Hanafi, yang pertama, bagi orang yang pernah meninggalkan sholat ya, dan dia tidak tahu berapa banyak jumlah sholat yang pernah ditinggalkan karena sering mengabaikan sholat sehingga sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia tidak mengerjakan sholat. Ini seperti apa orang yang seperti ini, bagaimana cara mengqadha dan membayar sholatnya? Yajibu alaihi yaqdiha hatta yaghliba ala dhanni bara'atu zimmati. Maka wajib baginya membayar sholat-sholat yang pernah ditinggalkan itu sampai benar-benar sholat yang pernah ditinggalkan itu sudah dibayar semuanya. Wa alaihi ayyu'ayyin az-zaman fa yanwi awwal dhuhrin alaihi adruka waqtahu wa lam yusallihi aw yanwi akhir dhuhrin alaihi adruka waqtahu wa lam yusallihi wa dzalika tasilan alaihi. Nah, yang pertama ini menurut mazhab Hanafi adalah bagi orang yang meninggalkan sholat walaupun banyak jumlahnya, maka dia harus membayarnya dan dia harus meyakinkan bahwa sholat-sholat itu dikerjakan semuanya, jadi tidak ada yang tertinggal. Kemudian cara pengerjaannya, dia tidak hanya cukup untuk niat sekedar sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh begitu, tapi dia harus mentakyin atau menyatakan sholat duhur itu yang ditinggalkan itu kapan, sholat duhur itu hari apa, kemudian tanggal berapa, tahun berapa yang dikerjakan, itu harus ditakyin ya, sehingga jelas dan ketahuan kapan pertama kali dia meninggalkan sholat dan kapan terakhir dia meninggalkan sholat. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi niatnya dia tidak hanya cukup mengerjakan sholat duhur, tapi dia harus menyatakan sholat duhur yang dikerjakan itu adalah sholat duhur yang pernah ditinggalkan kapan, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, harus ditakyin. Ini menurut mazhab Hanafi. Memang ini agak susah karena terlalu banyak ketika seorang meninggalkan sholat ini, kadang dia mengingat-ingatnya agak susah untuk mengetahui kapan pertama kali dia meninggalkan sholat. Tetapi ada alternatif kedua, yaitu yang disampaikan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali ya. Wa qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah yajibu alaihi ay yaqdiha hatta yatayaqqan bara'atu zimmatihi minal furud. Wajib bagi orang yang meninggalkan sholat ya, maka dia harus mengqadhanya dan membayarnya ya sampai benar-benar sholat yang ditinggalkan itu dikerjakan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Wala yalzamu ta'yin az-zaman, wala yalzamu ta'yin az-zaman.
dan tidak wajib baginya untuk mentakyin atau menjelaskan waktu sholat yang dikerjakan itu kapan yang pernah ditinggalkan. Bal yakfi ta'yinul manwi ka zuhri wal awil asri masalan. Jadi yang membedakan antara mazhab yang pertama tadi yang disamakan Hanafi sama Maliki, Syafi'i dan Hambali ini, di mazhab yang kedua ini, pendapat yang kedua ini bahwasanya ketika seorang dia meninggalkan sholat wajib, maka wajib baginya hanya meniatkan waktu sholatnya saja, tidak perlu ditakyin sholat itu yang ditinggalkan hari apa, tanggal berapa, tahun kapan. Jadi cukup mengqadha sholat zuhur tanpa diperjelas itu zuhur yang ditinggalkan itu kapan, hari apa, tanggal berapa, dan juga tahun berapa. Ini antara dua mazhab, artinya sama-sama wajib hukumnya bagi seseorang yang meninggalkan sholat wajib, maka baginya untuk mengqadha dan membayar sholat yang pernah ditinggalkan. Demikian ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.